Assalamualaikum adik-adik, pada video kali ini kakak mau bahas tentang menyederhanakan bentuk aljabar bab aljabar kelas 7 kurikulum merdeka. Video ini full pembahasan dari halaman 75 hingga 83. Namun sebelum saya lanjutkan, jangan lupa dukung channel kakak ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen, share, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Halaman 75. 2. Menyederhanakan bentuk aljabar. 1. Bentuk aljabar linear. Q, suku dan koefisien. Nyatakanlah luas 3 persegi panjang pada gambar. Berarti yang ini luasnya adalah sama dengan 3 dikalikan A. Maka 3 kali A sama dengan 3A. Untuk 1, luasnya adalah 7 kali 1. 7 kali 1 adalah 7. Jadi yang ditanyakan juga hitunglah selisih luas antara dua gambar 1 dan 2. Ini maksud soal adalah selisih gambar di samping dengan gambar 1 dan 2. Berarti selisihnya adalah 3A dikurangin 7. Untuk yang gambar 2, luasnya adalah 2 dikalikan A, berarti sama dengan 2A. Maka selisihnya adalah 3A dikurangin 2A. Lanjut. Contoh 1. Langsung saja ya, soal 1. Sebutkanlah suku-sukunya dan tentukan pula koefisien dari soal ini. Langsung saja soal 1. Suku-sukunya adalah 5A dan negatif 20. 5 ini angka yang menempel pada A ini disebut koefisien, sedangkan A ini disebut variabel, dan negatif 20 ini disebut konstanta. Koefisien adalah angka yang menempel pada variabel, sedangkan konstantanya adalah angka yang tidak menempel pada variabel. Jadi variabel itu bisa berupa X sama A atau huruf yang lainnya. Maka di sini koefisiennya adalah 5. Lanjut ke soal 2. Satu lagi soalnya. Maka suku-sukunya adalah negatif 9A dan 8. Jadi negatif 9 ini disebut koefisien, A nya ini disebut variabel, dan 8 ini adalah konstanta. Jadi koefisiennya untuk soal nomor 2 adalah negatif 9. Lanjut. 3. Suku-sukunya adalah 4 dan negatif X. Dan ini 4 ini kan tidak menempel pada variabel, maka 4 ini disebut konstanta. Sedangkan ini ada angka gaibnya itu 1. Kalau nggak ada koefisiennya, kalau nggak ada angka koefisien di sini, maka di sini ada angka gaibnya yaitu 1. Berarti 1 ini min 1 ini adalah koefisiennya, sedangkan variabelnya adalah X. Nah, X nya adalah variabelnya. Jadi untuk nomor 3 koefisiennya adalah negatif 1. Lanjut soal 4. Nah, soal 4 ini suku-sukunya adalah X per 2 dan 7. Di sini adalah ada angka gaibnya di sini, karena di sini sebelum X-nya ini adalah tidak ada angka, berarti ada angka gaib yaitu 1. Maka dihitung 1 per 2 atau setengah. Setengahnya ini disebut koefisien, sedangkan X ini disebut variabel, dan 7-nya adalah konstanta. Jadi koefisiennya adalah 1 per 2 atau setengah. Lanjut. Soal 2. Berdasarkan Q di atas, bandingkan luas 3 dengan luas 2 dan nyatakan selisih luas tersebut menggunakan bentuk aljabar. Sebutkan suku-sukunya dan sebutkan pula koefisiennya. Karena tanyakan selisih luas 3 dengan luas 2, kita jawab tadi 3A minus 2A. Maka di sini suku-sukunya adalah 3A dan minus 2A. Di sini koefisiennya adalah yang ini, koefisiennya adalah 3 dari suku
3A. Kemudian koefisien yang ini adalah negatif 2 dari suku negatif 2A. Lanjut, halaman 76. Contoh 2, langsung ke soal 3. Sederhanakan. 1. 5x ditambah 2x sama dengan 5 tambah 2 adalah 7. Variabelnya adalah x, berarti 7x. Nomor 2, 9a minus 6a sama dengan 9 dikurangi 6 adalah 3. Variabelnya adalah a, jadi jawabannya adalah 3a. Nomor 3, minus 7b ditambah b adalah, di sini tidak ada angka. Ini sebenarnya ada angka, yaitu angka gaib, yaitu 1. Minus 7 ditambah 1 adalah minus 6. Variabelnya adalah b, berarti minus 6b. Nomor 4, minus y dikurangi 4y sama dengan, di sini ada juga angka gaibnya, yaitu 1, berarti minus 1 dikurangi 4 adalah minus 5. Minus 5 variabelnya adalah y, berarti jawabannya adalah minus 5y. Nomor 5, 0,x ditambah 0,6x sama dengan 0,4 ditambah 0,6 adalah 1. Variabelnya adalah x. Kalau koefisien 1 kita hilangkan saja. Nomor 6, 4/5a dikurangi 1/5a sama dengan, ini penyebutnya udah sama, berarti 4 dikurangin 1 adalah 3, per penyebutnya adalah 5. Variabelnya adalah a, jadi jawabannya adalah 3/5a. Lanjut ke contoh 3. Langsung saja soal 4. Nah, soal 4 ini saya taruh di atas saja, taruh di sini. Nah, kita tutup di sini. Saya tulis lagi. Maka sama dengan kita kelompokkan variabel dengan variabel, berarti 4x dengan 5x, terus konstanta dengan konstanta, yaitu 7 sama 8, berarti sama dengan 4 ditambah 5 adalah 9, variabelnya adalah x, berarti 9x. 7 ditambah 8 adalah 15, berarti positif 15. Lanjut yang nomor 2, minus 3a ditambah 5 ditambah 9a dikurangi 2 sama dengan, kita kelompokkan variabel dengan variabel, berarti minus 3a ditambah dengan variabel ini 9a, terus konstanta dengan konstanta, berarti positif 5 dengan minus 2. Maka di sini sama dengan minus 3 ditambah 9 adalah 9 dikurangi 3 adalah 6a. Terus 5 dikurangi 3 adalah positif 3. Lanjut yang nomor 3 ini. Maka jawabannya adalah variabel dikelompokkan dengan variabel 2x dengan minus 6x, kemudian minus 12 dengan positif 15. Maka di sini 2 dikurangi 6 adalah, 2 dikurangi 6 adalah minus 4x. Terus ini minus 12 ditambah 15 adalah positif 3. Lanjut yang 4. Ini per 4 berarti kita kelompokkan variabel dengan variabel, berarti minus a dengan minus 8a, kemudian konstanta dengan konstanta, berarti positif 2 dikurangin 3. Maka di sini minus a dikurangin 8 adalah minus 9a, 2 dikurangin 3 adalah minus 1. Lanjut ke soal 5. Manakah yang merupakan bentuk aljabar linear? Yang A ini merupakan linear, yang B ini bukan linear karena variabelnya dikuadratkan. Maka yang C ini merupakan linear, terus yang D merupakan linear juga. Lanjut halaman 77. 2. Menyederhanakan bentuk linear. Soal Q, ketika pita kakak sepanjang A saya potong, maka pitanya berkurang 7. Jadi A ini berkurang 7. Kemudian ketika saya potong pita adik sebanyak 2 potong, ini dipotong, terus sisanya tinggal 5. Jadi pitanya tinggal 5. 1. Berapakah pita kakak digabungkan dengan pita adik mula-mula?
Nah, kalau kita gabungkan berarti ini A ditambah A tambah A, berarti A nya ada 3, berarti sama dengan 3. Sedangkan ini 7 ini kan berkurang, berarti minus. Sedangkan 5 ini adalah sisa, berarti ini positif. Berarti minus 7 ditambah 5 adalah minus 2. Kemudian berapakah sentimeter pita adik lebih panjang dari pita kakak? Nah, berarti pita adik dikurangi pita kakak, berarti ini ada A, berarti ada 2 A nya dikurangin A, maka hasilnya adalah A dikurang A tambah A dikurangi A kan A, berarti ini ditambah 5 dikurangin minus 7. 5 dikurangi minus 7 adalah min ketemu min, berarti plus. 5 tambah 7 adalah 12. Berarti untuk yang 2 jawabannya adalah A ditambah 12. Lanjut. Contoh 1. Langsung saja ke soal 1. Sederhanakanlah. Saya tulis lagi soal 1. Di sini karena ini positif maka kurungnya tidak ngaruh. Berarti kita abaikan kurungnya, kita hilangkan kurungnya, maka sama dengan kita operasikan variabel dengan variabel, berarti 5x dengan 3x. 5 tambah 3 adalah 8x. Kemudian konstanta dengan konstanta, minus 4 dikurangi 6 adalah minus 10. Lanjut ke soal 2. Saya tulis lagi ini karena ini positif, maka di sini kurungnya nggak ngaruh, berarti kita hilangkan saja kurungnya. Maka di sini sama dengan variabel dengan variabel, berarti 2 ditambah 4 berarti 6x ya. Kemudian 9 dengan 3, 9 dikurangi 3 adalah positif 6. Langsung saja ke soal 3. Nah, karena ini positif maka kurungnya tidak berpengaruh, kita hilangkan kurungnya, berarti sama dengan variabel dengan variabel, berarti 3A dikurangin 2A adalah 1A. Kemudian konstanta dengan konstanta, 5 ditambah 8 adalah positif 13. Karena koefisiennya ini 1, kita hilangkan 1 itu. Kemudian yang nomor 4, saya tulis lagi di sini. Karena ini positif, maka tidak berpengaruh kurungnya. Jadi, kita operasikan variabel dengan variabel. Minus 7A ditambah A berarti minus. Nah, ini ada angka 1 di sini. Karena di sini nggak ada angkanya, ini angka gaib, yaitu 1. Minus 7 ditambah 1 adalah minus 6A. Kemudian konstanta dengan konstanta, minus 1 ditambah 4 adalah positif 3. Lanjut ke soal 5. Nah, karena di sini positif, maka kurungnya tidak ngaruh, kita hilangkan saja. Kita operasikan yang konstanta dengan konstanta, berarti minus 7 ditambah 2 adalah minus 5. Kemudian variabel dengan variabel, positif 5 dikurangin 5, positif 5x dikurangi 5x, ini angkanya kembar, sini positif sini negatif, berarti menjadi 0, jadi positif 0. Minus 5 ditambah 0, jawabannya adalah minus 5. Lanjut soal 6. Soal 6, nah karena di sini positif, maka kurungnya tidak ngaruh, saya hilangkan kurungnya. Kemudian kita selesaikan yang ada variabelnya. Berarti karena penyebutnya udah sama ini, berarti 3 ditambah 2 berarti menjadi 5/5, variabelnya adalah x. Kemudian konstanta dengan konstanta, penyebutnya udah sama, berarti minus 2 ditambah 1 adalah minus 1, penyebutnya adalah 3, berarti per 3. 5/5 adalah 1. Nah, karena ini koefisiennya 1, kita hilangkan 1 ini, jadi jawabannya adalah x minus 1/3. Lanjut.
halaman 78. Contoh 2. Penyelesaiannya seperti ini. Lanjut ke soal 2. Sederhanakanlah. 1, saya tulis lagi 1 di sini. Maka sama dengan, nah, kurung di depan ini nggak ngaruh, berarti langsung aja 7x ditambah 2. Ini dikurangi, maka ini tetap 3x. Min ketemu min, jadi min kali min ini jadi positif 1. Maka sama dengan variabel dengan variabel, berarti 7 dikurangin 3x, hasilnya adalah 4x. Kemudian konstanta dengan konstanta, 2 tambah 1 adalah 3. Lanjut ke soal 2, saya tulis lagi di sini. Sama dengan kurung di depan tidak ngaruh, tulis lagi x minus 8. Ini minus 2x. Min ketemu min menjadi positif 5. Kemudian sama dengan variabel dengan variabel, berarti x dikurangin 2x ketemu minus x. Kemudian konstanta dengan konstanta, minus 8 ditambah 5 adalah minus 3. Lanjut ke soal 3. Ini satu lagi di sini. Berarti sama dengan kurung di depan gak ngaruh, berarti minus 4a positif 9 dikurangin a, min ketemu plus menjadi minus 3, sama dengan variabel dengan variabel, berarti minus 4 dikurangin a sama dengan minus 5a. Kemudian konstanta dengan konstanta, positif 9 dikurangin 3 adalah positif 6. Lanjut ke soal 4. Ini soal 4. Saya tulis lagi di sini. Sama dengan kurung di depan nggak ngaruh, berarti tulis 5a ditambah 6 dikurangin, nah ini min ketemu min ya, min ketemu min menjadi positif 2a. Kemudian minus 6 minus ketemu plus menjadi minus 6. Kemudian operasikan variabel dengan variabel, 5 ditambah 2 adalah 7a. Kemudian 6 dengan minus 6 berarti ditambah 0. 7a ditambah 0 adalah 7a. Kemudian soal nomor 5. 7 dikurangin x minus 2x ditambah 8 sama dengan kurung di depan nggak ngaruh, tulis lagi 7 minus x minus 2x. Min ketemu plus adalah minus 8. Kita selesaikan yang variabel dengan variabel, berarti minus x dikurangin 2x ketemu minus 3x. Kemudian konstanta dengan konstanta, 7 dikurangin 8 adalah minus 1. Lanjut soal 6. Sama dengan ini kurungnya nggak ngaruh, menjadi sepertiga x minus 2 dikurangin setengah x. Min ketemu min menjadi positif 5. Sama dengan variabel dengan variabel, kita operasikan. Sepertiga dikurangin setengah, setelah saya hitung ketemu adalah minus 1/6x. Kemudian variabel dengan variabel, minus 2 ditambah 5 adalah positif 3. Lanjut perkalian bentuk aljabar dan bilangan. Terdapat 5 orang, masing-masing menerima 4 buah kotak berisi kelengkeng. Tiap kotak berisi seberat A gram kelengkeng. Nyatakan berat total kelengkeng. Sama dengan ini 5 orang dikalikan 4 kotak dikalikan beratnya yaitu A gram, sama dengan 5 kali 4 dikalikan A, berarti 5 kali 4 itu 20 A, beratnya adalah gram. Lanjut halaman 79. Soal 3. Sederhanakanlah. 1. 6x dikali 2 sama dengan 6 dikali 2 adalah 12, variabelnya adalah x, berarti 12x. Kemudian 2
minus 7 dikali 2Y sama dengan minus 7 kali 2 adalah minus 14, variabelnya adalah Y, berarti minus 14Y. Kemudian nomor 3, negatif 3 dikali 4 adalah negatif 12A. Kemudian yang 4 sama dengan ini, min ketemu min plus 9, variabelnya adalah B, berarti sama dengan 9B. Nomor 5, 10 dikali 0,8 adalah 8X. Kemudian nomor 6, nah 6 dibagi 3 itu adalah 2 dikali 2 adalah sama dengan 4, variabelnya adalah A, berarti 4A. Lanjut ke soal 4, sederhanakanlah. Ini yang nomor 1. Nah, kita kalikan 5 kali X. 5 kali X adalah sama dengan 5X. Kemudian kita kalikan ke 2, berarti 5 dikali 2, berarti ini positif ya, berarti positif 10. Kemudian yang nomor 2, kita kalikan, berarti minus 2 kali 4 sama dengan minus 8X ya, variabelnya X. Kemudian minus 2 dikalikan 5 adalah negatif 10 ya, negatif 2 karena min ketemu plus itu min, berarti 2 kali 5 adalah 10, berarti minus 10. Lanjut ke soal 3. Kemudian kita kalikan 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian ini minus 6X dikalikan 3 adalah minus 18X. Lanjut ke soal 4. Nah, A dikali minus 6, A kali minus 6 itu adalah minus 6A. Kemudian minus 4 dikali minus 6, minus 4 dikali minus 6 adalah positif 24, karena min ketemu min itu positif. Kemudian lanjut nomor 5, min dikalikan min 9X itu adalah min ketemu min berarti positif 9X. Kemudian min ketemu plus itu adalah min, berarti min 8. Lanjut ke soal 6. Nah, ini 9 dibagi 3, 9Y dibagi 3 adalah di sini 3Y. Kemudian ini dibagi juga, 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi sama dengan 2 dikali 3Y ketemu 6Y, ini positif 4 ya, langsung 4 karena 2 dikali 2 yaitu positif 4. Lanjut soal ke-5, sederhanakanlah. Nah, kita kerjakan dulu. 4 sama 2 berarti 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian 3X dikalikan 2 sama dengan 3X dikalikan 2 itu adalah 6X. Kemudian ini positif 1 dikali 2 berarti positif 2. Kemudian 12 dibagi 4 adalah 3, berarti 3 dikali X sama dengan 3X. Kemudian 3 dikali minus 3, 3 dikali minus 3 adalah minus 9. Lanjut halaman 80. Soal 6, sederhanakanlah. Sama dengan untuk yang 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4, variabelnya adalah X, jadi jawabannya 4X. Kemudian yang 2 sama dengan 12 dibagi negatif 4, yaitu negatif 3, variabelnya adalah X, berarti negatif 3X. Kemudian yang nomor 3 sama dengan negatif 10 dibagi negatif 5, itu adalah 2, karena min dibagi min itu positif, variabelnya adalah X, berarti jawabannya 2X. Yang nomor 4 sama dengan ini negatif A per 5. Kemudian yang nomor 5 adalah 9 sama 12 ini sama-sama habis dibagi 3, berarti 9 dibagi 3, 9 dibagi 3 adalah 3, 12 dibagi 3 adalah 4, berarti 3
3/4. Variabelnya adalah X, berarti 3/4 X. Lanjut yang nomor 6, karena ini pembagian pecahan, maka ini jadi kali, berarti sama dengan 15X. Ini menjadi kali, dan ini menjadi terbalik, berarti negatif 2/3. Kemudian 15X dibagi 3, 15 dibagi 3 adalah 5, berarti 5X. 5X dikalikan negatif 2 sama dengan negatif 10X. Lanjut ke soal 7, sederhanakanlah. Jawabannya adalah, kemudian 2 dibagi 2, berarti 2X dibagi 2 adalah 1X. Kemudian ini ditambah ya, tambah 6 dibagi 2 adalah positif 3. Koefisien 1 itu kita hilangkan, sehingga jawabannya adalah X positif 3. Kemudian yang nomor 2 adalah sama dengan 12 dibagi negatif 4 itu adalah negatif 3. Variabelnya adalah A. Kemudian ini negatif 8 dibagi negatif 4. Min ketemu min positif, berarti 8 dibagi 4 itu adalah 2. Berarti positif 2. Kemudian, nah karena ini pembagian pecahan berarti ini pembagi ini jadi kali, dan ini menjadi terbalik. Berarti sama dengan ini kali 2/5. Maka ini 10X dibagi 5, 10X dibagi 5 adalah 2X. Nah ini 5 nya juga, berarti 2X dikali 2. 2X dikali 2 adalah 4X. Kemudian 5 nya ini kita bagi juga, 5 dibagi 5 kan 1. Berarti min 1 dikali 2 adalah negatif 2. Soal 8. Soal 8 di sini. Soal 8 di sini adalah Izhar mengubah 8X minus 3 dibagi 2 ke dalam pecahan seperti ditunjukkan di samping. Apakah yang dilakukan Izhar ini benar? Koreksikanlah kesalahannya jika ada. Nah, di sini ini adalah salah. Jadi yang dilakukan Izhar ini salah, karena ini 3/2 nya harusnya sini adalah 3/2. Jadi yang benar itu adalah dari sini. Di sini 8X dibagi 2 kan 4. Berarti 4X, berarti jawabannya adalah 4X. Kemudian ini dikurangi. Nah, ini adalah dibagi juga 3-nya, berarti 3/2. 3/2 seperti ini. Jadi kalau jawabnya min 3, nah mengabaikan penyebutnya, berarti ini salah. Harusnya adalah negatif 3/2. Lanjut. Halaman 81. Berbagai penyederhanaan. Contoh 9 sama contoh 10. Langsung saja soal 9. Sederhanakanlah. 1, saya tulis lagi di sini. Sama dengan ini kurungnya nggak ngaruh, langsung saja 6X tambah 1 ditambah 3 kali X ketemu 3X. Kemudian 3 kali 2 berarti positif 6. Maka hasilnya adalah 6X ditambah 3X adalah 9X. Kemudian 1 tambah 6 adalah 7. Soal 2, saya tulis di sini. Maka sama dengan 2 dikalikan negatif A itu sama dengan negatif 2A. Kemudian 2 dikali 6 berarti positif 12. Kemudian 4 kali A itu adalah positif 4A. Kemudian 4 dikali negatif 3 itu adalah negatif 12. Kemudian negatif 2A ditambah 4A itu adalah positif 2A. Kemudian 12 dikurangi 12 itu adalah 0. 2A ditambah 0 adalah 2A. Kemudian soal nomor 3, saya tulis di sini sama dengan negatif 3 dikali 3X sama dengan negatif 9X. Kemudian negatif 3 dikalikan negatif 5 itu adalah positif 15.
kemudian 7 dikalikan 2x sama dengan positif 14x, kemudian 7 dikali min 1 adalah negatif 7, sama dengan negatif 9x ditambah 14x sama dengan 5x, kemudian 15 dikurangi 7 adalah positif 8. Lanjut soal 4, saya taruh sini tulisannya sama dengan 2 dikali A sama dengan 2A, kemudian 2 dikali 5 adalah positif 10, kemudian negatif 8 kali A sama dengan negatif 8A, kemudian negatif min ketemu plus, ini min, kemudian 8 kali 1 adalah 8, sama dengan 2A dikurangin 8A adalah 6A, negatif 6A, 8 dikurangin 10 dikurangin 8 adalah positif 2. Lanjut soal 5, sama dengan 6 dikali X adalah 6X, kemudian 6 dikali 2 adalah 12, berarti negatif 12, kemudian 2 kali 3 adalah 6, berarti negatif 6X, kemudian negatif 2 min ketemu min adalah positif, 2 kali 7 adalah 14, kemudian 6x dikurangi 6x ini habis, berarti sama dengan negatif 12 ditambah 14 adalah positif 2. Lanjut soal 6, soal 6 ini sama dengan min A, ya min A, kemudian min dikali negatif, ini min ketemu min positif 8, jadi positif 8, kemudian min ketemu min, ya positif, berarti negatif 5 dikali negatif 2A itu adalah positif 10A, kemudian dikurangi min ketemu plus adalah min, 5 kali 4 adalah 20, sama dengan negatif A ditambah 10A adalah 9A, kemudian 8 dikurangi 20 adalah negatif 12. Lanjut soal 10, sederhanakanlah 1 setengah 6x, setengah 6 adalah 3, berarti sama dengan 3x, kemudian setengah dari 4 adalah 2, berarti positif 2. Ini tetap 6x min 3, jadi sama dengan 3x tambah 6x adalah 9x, kemudian 2 dikurangi 3 adalah minus 1. Lanjut soal 2, sama dengan, nah ini 9A dibagi 3, 9A dibagi 3 adalah 3A, ini juga dibagi 3, berarti 6 dibagi 3 adalah 2, berarti sama dengan 2 kali 3A, 2 dikali 3A adalah 6A, ini min, berarti 2 kali min 2 adalah negatif 4, dikurangi, ya setengah dari 2A adalah A, berarti min A, kemudian min ketemu min ini plus, berarti setengah dari, kemudian setengah dari 10 adalah 5, kemudian 6A dikurangin A adalah 5A, negatif 4 ditambah 5 adalah positif 1. Lanjut halaman 82, 3 menggunakan aljabar dengan huruf Q. Pada soal di halaman 60 dan 61, Joni dan Heru menyusun kalimat matematika berikut untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk 4 persegi. Ini pemikiran Joni, pemikiran Heru. Jawaban 1 dan 2 ini saya tidak menggunakan kalimat matematika ini, jadi saya coret kalimat matematika ini. Jadi jawaban untuk 1, jelaskan ide di balik kalimat matematika yang diajukan Joni dan Heru. Untuk 1, pemikiran Joni, ini pemikiran Joni adalah
sama dengan lidi tegak. Lidi tegaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ditambah lidi datar. Lidi datarnya ini 1, 2, 3, 4. Berarti 4. 4-nya ada 2 ya. Atas sama bawah. Sama-sama 4. Berarti ini 4 dikali 2. Kemudian pemikiran hero. Pemikiran hero ini ada satu kotak ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 lidi. Satu kotak ada 4 lidi. Kemudian ini kan ada berapa kotak ini? Ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 lidi dikalikan 4 kotak. Berarti 4 kali 4. Kemudian ada lidi tertindih. Di sini ada 3. Ya, berarti dikurangin 3. Lanjut ke soal 2. Dengan menggunakan ide uni dan hero, tentukan banyak lidi yang diperlukan untuk membentuk 10 persegi. Nah, nomor 2, sekarang menggunakan cara uni. Ini kotaknya ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti ini 5, berarti ditambah 1. Berarti sama dengan, karena ini 10 persegi, berarti 10 tambah 1, berarti 11, ditambah 4-nya ini kan kotak. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau 10 persegi berarti ditambah 10 dikalikan atas bawah. Berarti dikalikan 2. Sama dengan 11 ditambah 10 kali 2 adalah 20. Berarti 11 tambah 20 adalah 31. Sekarang caranya hero adalah, nah ini satu kotak berarti sama dengan 4 lidi dikalikan, karena 10 persegi berarti 10 kotak, berarti dikalikan 10. Nah, ini dikurangi 3 karena ada 3 lidi yang tertindih. Berarti kalau 10 persegi berarti ada 9 lidi yang tertindih. Berarti ini dikurangin 9. Sama dengan 4 kali 10 adalah 40 dikurangin 9. 40 dikurangi 9 adalah 31. Berarti jawabannya sama-sama 31. Lanjut. 1. Kita akan membuat bentuk aljabar menentukan banyak lidi yang diperlukan untuk menyusun persegi menggunakan ide hero dan uni. Jelaskan bagaimana membentuk bentuk aljabar dengan mengisi kotak dengan bilangan atau kalimat matematika yang sesuai. Ini total banyaknya persegi atau A persegi. Banyak lidi yang disusun vertikal. Vertikal itu tegak ya. Berarti ini tegak. Adalah 1 lebih banyak dibandingkan banyaknya persegi. Berarti kalau perseginya banyaknya adalah A, berarti A ditambah 1. Banyak lidi yang disusun secara horizontal. Berarti horizontal ini dalam satu baris sama dengan banyaknya persegi. Karena banyaknya persegi adalah A, berarti di sini adalah A. Karena terdapat 2 baris lidi yang disusun secara horizontal, ada 2 di sini, maka total lidi yang disusun secara horizontal adalah A dikalikan 2 atau 2A. Oleh karena itu bentuk aljabar untuk menghitung banyaknya lidi secara total adalah A ditambah 1 ditambah 2A. Lanjut. 2. Dengan menggunakan ide uni dan hero, jelaskan bagaimana membuat bentuk aljabar berikut ini. Maka satu kotak ini satu kotak. Satu kotak ada 4 lidi. Maka di sini banyaknya kotak ini kan, banyaknya kotak total semua adalah A persegi. Berarti dikalikan A, kemudian dikurangin banyaknya lidi yang tumpang tindih. Di sini ini mewakili 2, 3, 4, berarti dikurangin satu kotak ini. Berarti A minus 1. Ini sudah diberitahu sama ini. A minus 1 menyatakan besaran apa? Besaran banyaknya lidi tumpang tindih. Berarti di sini adalah A minus 1. Sama dengan 4 kali A itu adalah 4A dikurangin A minus 1. Ini jawabannya
Nah, cocok persis dengan kalimat matematikanya ini. Lanjut. Soal 3. Dengan menggunakan ide Yuni dan Heru, banyaknya lidi yang diperlukan untuk menyusun A persegi dapat dinyatakan sebagai ini. Lanjut, langsung saja. Yuni, pemikiran Yuni ini ada 1 lidi nih, berarti 1 ditambah, nah ini satu kotaknya kan ada 1, 2, 3, berarti ditambah 3 dalam satu kotak. Terus ini kan ada 3, 1, 2, 3, berarti 3 semua. 3 ini banyaknya, nah dikalikan banyaknya kotak. Banyaknya kotak adalah A, berarti dikalikan A, berarti sama dengan 1 ditambah 3 kali A adalah 3A, berarti ini jawabannya 1 ditambah 3A, sama persis dengan kalimat matematikanya, yaitu 1 ditambah 3A. Kemudian cara Heru ini ada 4 lidi dalam satu kotak, berarti 4. Kemudian di banyaknya lidi ditambah banyaknya lidi, yaitu 3. Ini 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, sebanyak, berarti ini dikalikan sebanyak banyaknya, yaitu banyaknya kotak pada 3 lidi. Berarti ini ada 3 kotak, ada 3 lidi, 3 lidi. Nah, dalam 3 lidi ini banyaknya adalah A-1, berarti 3 dikali A-1. Nah, sama dengan ini 4 ditambah 3 kali A-1, berarti 3 kali A-1. Berarti ini sama persis dengan kalimat matematika yang di sebelah kanannya. Lanjut. Soal 4. Maka ini langsung saja bentuk aljabarnya adalah, ini ada 1, berarti 1 ditambah, nah ini dalam satu segitiga ini ada 2 lidi, kemudian di sini ya berarti 2, kemudian ini 2 juga, ini 2, kemudian 2, terus ini 2, maka dikalikan. Nah, ini 2 ini mewakili satu segitiga, berarti ini 2, ini 3, dan seterusnya. Berarti 2 dikalikan banyaknya segitiga, yaitu A. 2 dikalikan A, berarti sama dengan 1 ditambah 2 kali A adalah 2A. Itu jawabannya adalah 1 ditambah 2A. Soal 5. Apa keuntungan menggunakan bentuk aljabar dalam mencari banyaknya lidi yang dibutuhkan? Jawabannya adalah kita dapat mengungkapkan aturan secara ringkas. Demikianlah video kali ini, semoga videonya bermanfaat, lebih-lebih dapat membantu kalian dalam mempelajari materi ini. Sekali lagi, dukung channel kakak ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen, share, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.